Halo, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat. Terima kasih rekan Wawan yang telah mengundang saya kepada forum ini. Saya tahu saya berbicara dengan orang-orang yang paling mempunyai wewenang di dalam membangun dan memelihara dan merencanakan masa depan dari riset maupun pengajaran dan bahkan kebertahanan ilmu sosial di Indonesia saat ini. Jadi oleh karena itu harap apapun yang saya kemukakan di sini dianggap sebagai usul, bukannya sebagai, tentunya sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui atau memberikan untuk berpura-pura lebih tahu daripada Bapak dan Ibu-Ibu tentang masalah-masalah yang Bapak dan Ibu-Ibu tentunya menghadapi sehari-hari sebagai pekerjaan Bapak dan Ibu-Ibu. Tapi mungkin Pak Wawan itu mengundang saya untuk memberikan suatu perspektif dari luar itu yang mungkin mudah-mudahan dapat berguna di dalam pembicaraan antara para peserta forum ini. Untuk itu yang tadi, merencanakan, memelihara, mempertahankan keberadaan ilmu sosial di Indonesia. Jadi ini sejumlah usul. Pertama, saya diminta untuk berbicara tentang tantangan dan peluang ilmu sosial kritis di Indonesia. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang mesti dipersoalkan dulu gitu. Pertama, apakah itu ilmu sosial kritis? Kedua, apakah dalam kepentingan kita di dalam ruangan ini untuk mengembangkan ilmu sosial kritis? Ketiga, apakah kita equipped, mempunyai sarana dan organisasi dan sumber daya untuk menjalankan ilmu sosial kritis tersebut? Selanjutnya, apakah yang menjadi hambatan untuk berkembangnya ilmu sosial kritis tersebut? Dan terakhir, apakah dari yang ada sekarang ini yang masih bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Dekan dalam mengembangkan ilmu sosial kritis tersebut apabila memang dianggap penting di dalam kepentingannya ya untuk dikembangkan dan memang ada sumber daya dan organisasi untuk melakukan tersebut. Jadi kira-kira logikanya seperti itu. Ya, tentunya saya mulai dengan apakah itu ilmu sosial kritis, sesuatu hal yang paling sentral gitu ya di dalam pembicaraan ini. Pertama, ilmu sosial kritis ya dari namanya aja gitu ya, itu bisa mungkin dipahami sebagai berbagai tradisi di dalam ilmu sosial yang sifatnya mempertanyakan apa yang ada. Ya. Jadi dia tidak serta-merta menerima apa yang ada sekarang ini sebagai keniscayaan. Apalagi diterima sebagai sesuatu yang tidak perlu digugat. Itu sifatnya. Dan ada macam-macam tradisi ilmu sosial tentunya yang mengarah ke situ. Ya, dari strukturalisme, poststrukturalisme, postkolonialisme, feminisme, dan macam-macam gitu ya. Dan karena Bapak dan Ibu ahli ilmu sosial semua kan nggak perlu saya jelaskan. Tapi kira-kira banyak sekali gitu aliran ilmu sosial yang mengarah kepada mempertanyakan, menggugat, tidak menerima apa yang ada.
Kenapa tidak diterima apa yang ada? Karena ada asumsi, dan ini tidak hanya di Indonesia tentunya, tapi di seluruh dunia, gitu ya, bahwa apa yang ada itu memiliki ciri-ciri ketidakadilan, dan ketidakadilan tersebut bersifat berpola dan terstruktur. Ya, jadi bukan hanya karena ada orang jahat atau orang yang rakus, ada individu yang korupsi, tapi misalnya kalau kita bicara korupsi, korupsi itu terstruktur, korupsi itu berpola, korupsi itu ada karena sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang berlaku di dalam masyarakat yang ada. Dan tentunya sebagai ekstensi dari pemikiran tersebut, harapannya adalah dengan menggugat, dengan mempertanyakan, ilmu sosial kritis itu bisa lebih membantu mereka yang menjadi korban dari ketidakadilan, dari dizolimi. Dan sekali lagi bukan hanya di Indonesia, tapi di India, di Cina, di Amerika, di Australia, di Eropa, di Amerika Latin, di Afrika, ya, dengan variasi-variasi yang berbeda, sumber-sumber sejarah yang berbeda, sifat yang berbeda, semua ini ada, sehingga ilmu sosial kritis keperluannya sebetulnya ada di setiap tempat ini. Tetapi tentunya di RRC misalnya lebih susah untuk mengembangkan ilmu sosial kritis daripada bahkan di Indonesia. Ya, karena alasan-alasan itu, karena menggugat, yang digugat itu kan nggak senang digugat, udah pasti, gitu kan. Kalau yang terlibat dalam korupsi terstruktur, tentunya tidak mau diekspos bahwa dia terlibat dalam korupsi yang terstruktur, sehingga otomatis memang, ya tadi kita bicara kekuasaan, gitu ya. Persoalannya adalah memang ilmu sosial kritis itu akan menghadapi kekuasaan. Tapi apabila memang ada pengaruh terhadap kekuasaan tersebut, seperti dikemukakan tadi, ada avenue, ada sarana-sarana untuk mempengaruhi kekuasaan sampai menentukan siapa yang jadi presiden gitu. Ya, diharapkan bahwa adanya forum seperti ini bisa membawa kesadaran akan perlunya sikap kritis dalam menghadapi masalah-masalah sosial ya dalam hal sekarang ini. Jadi secara mungkin terlalu sedikit banyak lebar, begitulah ilmu sosial kritis menurut saya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam kepentingan institusi-institusi yang menjalankan ilmu sosial untuk mengembangkan ilmu sosial kritis? Menurut saya, iya. Walaupun kadang-kadang harus berhadapan dengan kekuasaan. Kenapa? Karena kalau tidak melakukan itu, di tengah-tengah badai persoalan sosial yang ada warna di Indonesia, di seluruh dunia, dan saling berkaitan. Misalnya masalah perubahan iklim, itu kan masalah global, bukan masalah Indonesia. Masalah korupsi di Indonesia pun berhubungan dengan masalah korupsi di Cina, karena perekonomian Indonesia sangat berhubungan dengan perekonomian Cina. Sekarang, kalau kita tidak mengembangkan ilmu sosial yang kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan fundamental yang mendasar yang dihadapi masyarakat,
umat manusia, boleh saya katakan, kita menjadi tidak relevan. Jadilah itu ilmu sosial hanya menjadi birokrasi yang mengajarkan ilmu sosial. Hasil dari birokrasi ilmu sosial yang tidak ada nuansa kritisnya hanyalah, kalau di dalam pengajaran dan dalam penelitian, hanyalah sikap yang kira-kira bukan yang mempertanyakan apa yang ada, tapi hanya mendeskripsikannya, hanya mencatatnya. Dan, maaf ya, saya orang Indonesia, saya lulusan UI, belakangan saya baru keluar negeri dan berkarir, dan saya mengajar banyak mahasiswa PhD dari Indonesia. Kebiasaan mereka adalah mendeskripsikan. Yang masalah yang paling susah buat saya mengajar mahasiswa di Indonesia adalah bikin argumen. Karena apa? Nggak biasa diajar untuk mengambil posisi. Lebih biasa untuk mengambil posisi aman. Kalau posisinya aman. Jadi tidak mengutarakan menurut saya A, B, C loh. Tapi menurut si ahli ini A, B, C, ahli ini C, D, E, ahli ini F, G, H. Terus saya tanya, kalau menurut lu apa? Ya tidak tahu. Ya, jadi yang bersembunyi di balik para ahli. Bukannya kemudian menyumbangkan pikirannya sendiri, ya, yang hasil dari pergumulan dia dengan pemikiran dan juga dengan data. Dan data itu bukan hanya didiskusikan, tetapi diolah menjadi suatu argumen. Nah, itu ilmu sosial kritis. Ya, tidak hanya deskriptif, tapi analitis. Nah, kalau memang adalah kepentingan kita, ya karena itu menurut saya kepentingan kita untuk relevan, dan dua juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya pengajar dan periset kita. Kita, ya artinya kalau kita mau benar-benar mau bergumul di dalam ilmu dunia ilmu sosial internasional gitu ya, sebagaimana dikemukakan pemerintah, ya nggak bisa kita cuma punya ahli-ahli yang mencatat, ya kan? Nah, sekali lagi ya maaf kalau beberapa hal yang saya kemukakan ini kurang berkenan, dan sekali lagi ini cuma usul, Bapak dan Ibu lebih ngerti dari saya persoalan-persoalan ini. Tapi memang seperti dikatakan oleh Pak Wawan, memang saya punya kebiasaan untuk kritis dan bicara padanya gitu ya. Jadi maaf aja gitu ya kalau misalnya ada yang tidak berkenan. Persoalan berikutnya adalah kalau misalnya kita tahu kalau sudah kritis seperti itu, B, kita menerima bahwa ada dalam kepentingan kita untuk mengembangkannya, apakah kita equip? Apakah kita punya sumber daya, sarana, dan sebagainya untuk menjalankannya? Oke, di sini sebetulnya persoalan yang sifatnya di mana yang eksternal dan yang internal ketemu. Karena kita sebagai universitas gitu ya, saya juga pernah jadi di universitas di Melbourne gitu ya. Hal-hal yang internal pada universitas ketemu dengan masalah-masalah yang sifatnya eksternal, yaitu misalnya pemerintah atau sumber-sumber dana untuk melakukan riset pengajaran. Itu kan suatu ekosistem yang di luar kita, walaupun kita bagian darinya juga. Nah, persoalannya adalah dua menurut saya. Semua pekerjaan pengajaran dan penelitian harus ada sumber dana. Nah, khususnya untuk riset, sumber dana itu biasanya dua. Kalau dulu-dulu itu yang
yang sangat penting walaupun agak berkurang sekarang mungkin adalah sumber dana dari donor-donor internasional. Sebenarnya baik-baik aja, gitu ya. Artinya dia memberikan dana dari luar gitu untuk peneliti-peneliti kita berkembang, bergumul dengan masalah-masalah sosial dan bisa menerbitkan publikasi dan sebagainya. Tapi sebagaimana kita semua ketahui, tema-tema dari apa yang diteliti ditentukan oleh skala prioritas yang ditentukan di Washington atau di London atau di Paris atau di Tokyo. Ya, jadi kadang-kadang ya kita mengejar apa yang sedang menjadi fashion yang belum tentu paling relevan dengan apa yang ada di masalah kita. Dan saya juga mengalami dulu waktu saya masih lebih muda menulis proposal yang kira-kira wah harus ada keywordnya gitu ya. Kalau kira-kira lagi gender ya harus gender gitu. Kalau lagi lingkungan ya harus lingkungan. Itu penting-penting masalahnya, tapi itu hanya untuk menunjukkan bagaimana kita terdikte. Itu satu. Kedua, sekarang ini semakin menurut saya dan ada baiknya gitu kita memang lebih bergantung pada sumber dana publik yang ada di Indonesia sendiri, yaitu pemerintah. Tapi persoalannya berbeda dengan Australia misalnya, gitu. Walaupun Australia juga sedang ada perubahan sekarang. Pemerintah cenderung mendikte juga apa yang kita harus teliti. Dan tentunya sebagai yang berkuasa, dia juga nggak mau digugat kekuasaannya. Ya. Jadi itu menyebabkan suatu persoalan kan ya buat kita. Belum lagi prioritas-prioritas pemerintah itu berubah seperti angin, sehingga sekali lagi peneliti-penelitinya mengejar-ngejar gitu loh. Keywordnya lagi apa sih sekarang nih pemerintah gitu? Renewable energy, semua renewable energy gitu. Ya kan? Ya. Apa? Oh ya, oke. Sekarang ya. Kampus berdampak. Oke. Ya itu kan apa namanya? Sexy word of the day gitu ya. Ya. Jadi kita mengejar itu. Tapi kemudian substansinya hilang karena kita cuma mau memenuhi itu aja. Tick the boxes gitu kan. Ya kan? Dan sedikit banyak itu sistem seperti ini mengajari generasi baru peneliti untuk ikut saja dengan apa yang diinginkan kekuasaan, bukannya menggugatnya. Ya kan? Sekarang soal relevansi ilmu sosial, kita mengetahui bahwa Bapak Presiden sudah mengatakan praktis semua harus ke STEM. Yang sebuah perubahan dari yang sebelumnya. Seperti saya katakan itu perubahannya seperti angin gitu. Dan tiba-tiba semuanya berdampak pada gitu. Wah, berubah semuanya gitu kan. Harus berubah nih semua dokumen strategi semua harus berubah supaya ikut dengan itu ya. Jadi kita sibuk mengubah strategi dokumen penelitian bukannya meneliti. Ya kan? Nah, satu lagi menurut saya yang secara di intersection antara internal dan eksternal ini yang mempengaruhi sarana prasarana kita adalah bahwa memang sudah banyak generasi peneliti dan pengajar kita yang besar dalam lingkungan seperti ini sehingga dianggap normal, sehingga menggugat pun nggak bisa karena sudah dianggap normal, karena menggugat adalah menggugat diri sendiri. Ya kan? Kalau dia menggugat
Loh dia bagian dari ini, dia menggugat dirinya sendiri juga gitu. Ya. Suatu yang sifatnya sistemik jadinya kan. Ya, yang harus dicari gimana, how do you break that cycle gitu kan. Ya, jadi bukan hanya masalah wah penelitinya malas, penelitinya kurang imajinatif, tapi sistemnya membuat penelitinya malas, nggak imajinatif, cuma ikut-ikutan gitu. Mencatat doang, bukan menganalisa. Kalau iya juga cari jurnal predator atau Scopus yang bisa dipertanyakan gitu. Ya, bukan betul-betul bersaing untuk berusaha untuk menangani perusahaan-perusahaan fundamental yang seharusnya adalah bagian, menurut saya ya tanggung jawab kita. Kalau ilmu-ilmu sosial tidak menangani persoalan-persoalan sosial yang paling fundamental, yang paling mendasar, siapa yang mengerjakannya? Ya kan? Nah, jadi kulturnya adalah itu. Lalu kulturnya yang ini terjadi adalah ya di tingkat lebih bawah adalah kita jadi konsultan aja. Jadi penelitiannya adalah ya memang yang mencatat itu dan tidak menggugat karena memang harus mendukung kebijaksanaan yang ada, Pemda atau apa ya gitu. Ya. Atau kalau untuk meningkatkan bargaining positionnya supaya bayarannya lebih tinggi gitu dari Pemda segala macam, saya mesti jadi agak populer lah sedikit. Jadi saya masuk TV sering-seringan. Kalau saya sering masuk TV nanti pejabat Pemda yang anggap saya pintar, nanti saya dikasih bayaran honor lebih tinggi gitu. Ini kan semua kultur yang merintangi apa yang saya sebut tadi itu kan. Ya. Jadi kita udah sampai kepada rintangan-rintangan. Ya. Satu lagi menurut saya ya adalah terus terang ya, organisasi universitas secara internal di Indonesia, dan ini yang paling susah untuk diubah. Saya waktu itu sempat bicara secara sepintas lalu dengan Mas Wawan, karena saya pernah bekerja di Australia, di Singapura, dan tentunya saya orang Indonesia ya, dan saya familiar dengan sistem di Inggris, Eropa, dan beberapa tempat di Amerika. Menurut saya di Indonesia ini, ya sistem universitas walaupun dibilang sebagai research institution atau didorong untuk melakukan riset atau menghubungkan riset dengan pengajaran, pada dasarnya cara dia bekerja masih sebagai teaching institution. Ini bisa dilihat dari mana? Bagaimana? Teaching institution. Jadi bisa lihat dari mana? Jadi teman saya dari UI bilang bahwa beban kerja dosen BKD-nya itu gitu, ya, itu rupanya istilah yang menghantui semua dosen gitu. BKD-nya adalah berapa gitu, ya? Saya lupa ya berapa ya, ya. Hah? Oh iya, oke. Jadi BKD-nya berapa? Lalu dia bilang SKS-nya dia itu, ya yang dia ajar itu satu semester atau setahun, udah memenuhi seluruh BKD dia. Jadi bagaimana dia diminta untuk riset atau mengabdi pada masyarakat gitu. Ya, dan bapak-bapak dan ibu-ibu tentu tahu bahwa ini bukannya masalah yang spesifik, individual ya, tapi sistemik sekali lagi. Karena apa? Ya satu hal ya, menurut saya pernah melakukan curriculum review di beberapa universitas di Indonesia, dan menurut saya sih, ya, you have too many subjects, terlalu banyak mata kuliah. Satu mahasiswa itu kalau satu semester ambil mata kuliah berapa? 7 gitu?
7 gitu, di tempat saya 4, udah banyak. Jadi untuk lulus harus 144 SKS, itu berapa mata kuliah gitu. Ya. Mestinya kalau memang 140, menurut saya sih ya, sekali lagi Bapak dan Ibu lebih tahu, ya bobot SKS dari tiap mata kuliah mestinya mungkin lebih tinggi, sehingga jumlah mata kuliah yang harus diambil untuk mendapatkan itu, untuk lulus itu lebih rendah. Saya katakan kenapa harus gitu, karena kalau dari saya lihat kurikulum, dan tentunya ini enggak mungkin beda ya di setiap institusi, banyak replikasi. Banyak replikasi, dan kalau saya telusuri itu karena dosen-dosennya secara kesejarahan memiliki mata kuliah ini. Jadi nggak bisa diganggu gugat, gitu kan? Ya, itu kan masalah ya institusional, gitu. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, tapi ini juga berhubungan dengan dikti dan segala macam tentunya, gitu ya. Ya. Tapi ini juga menurut saya menghambat, karena apa? Di dalam sistem insentif kita, bayaran kepada dosen lah gitu ya, makin banyak dia mengajar, makin banyak duitnya. Penelitian lebih susah untuk cari duit di situ. Jadi dia akan mengajar sebanyak-banyaknya walaupun terreplikasi semuanya gitu loh. Artinya manusiawi aja gitu kan. Sistem ya membuat dia begitu gitu loh. Lalu teman saya ini yang seorang peneliti yang rajin dan masih muda, mungkin 5 tahun lagi dia akan bilang putus asa, dia bilang yaudah saya ngajar aja lah gitu. Soalnya saya dimarahin sama ketua departemen kalau saya nggak ngajar sekian banyak mata kuliah. Penelitian saya diminta juga, ya udah saya kirim aja ke jurnal-jurnal predator atau yang Scopus yang dipertanyakan itu, tapi kena Scopus juga gitu. Penelitian ya saya suruh aja mahasiswa saya peneliti, saya nggak turun lapangan gitu. Toh mahasiswa nggak bakal berani menggugat saya gitu. Ya, jadi sistem membuat perilaku seperti ini yang bertentangan dengan yang saya bilang tadi itu, kebutuhan untuk mengembangkan ilmu sosial yang kritis, yang sifatnya mempertanyakan dan menggugat. Karena yang pertama harus digugat oleh diri kita sendiri. Ya. Sedangkan kalau kita mengurangi mata kuliah segala macam, teman-teman kita juga akan bilang, ya nanti pendapatan saya berkurang dong. Jadi ada begitu banyak kepentingan yang sudah tertanam kepada sistem yang ada. Untuk mengubah sistem, ya Bapak dan Ibu itu. Ini bukan saya gitu. Ya. Dan apabila dirasakan perlu, tentunya kalau nggak perlu ya, ini kan cuma usul sekali lagi gitu ya. Ini menurut saya ya itu secara sistemik itu sudah susah. Bukan hanya dari segi kekuasaan membatasi kita atau sumber dananya susah, tapi cara kita berorganisasi aja di dalam itu udah menjadi hambatan. Gimana kita mau mengatasi masalah-masalah eksternal yang jadi hambatan kalau kita tidak bisa mengatasi yang di dalam gitu, maksud saya gitu. Ya. Oke, itu sekarang hambatan-hambatan. Tapi ada peluang-peluang menurut saya. Pertama, peluang yang nomor 1 adalah kebutuhan objektif untuk adanya ilmu sosial yang kritis. Karena masalah-masalah itu begitu banyak, saling mengkait, kompleks. Dan kalau bukan kita yang nangani, apa ahli kimia yang mau menangani gitu. Bahkan masalah-masalah STEM yang didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden, itu semuanya ada muatan ilmu sosialnya. Renewable energy, smart cities, kan semua itu. Kalau bikin smart cities tapi harus buang penduduk lokal gimana? Kalau bikin renewable energy tapi hancurin lingkungan hidup dan sekali lagi menghancurkan mata pencarian penduduk lokal gimana? Apa ahli kimia yang akan ngomong tentang itu gitu?
Ya, kan ya dari sini yang diharapkan ada perspektif-perspektif seperti itu. Jadi secara objektif diperlukan. Dan bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia. Paling diperbutuhkan mungkin di Amerika Serikat, di mana ada presiden yang gila itu. Di mana dia barusan mengirim 300 tentara ke Chicago karena dianggap ini kota yang membangkang terhadap kekuasaan dia. Ya. Jadi kebutuhan objektif itu peluang. Kedua, menurut saya, walaupun berkembang dalam sistem seperti ini yang bisa membuat patah semangat dan sebagainya, anak-anak muda ini juga berkembang di dalam dunia di mana dia mengalami sehari-hari kompleksitas masalah yang saya kemukakan tadi. Jadi dia sensitivitasnya terhadap hal tersebut dari pengalaman sehari-hari aja, ya, itu sebetulnya potensial untuk ada, tinggal direalisir gitu. Apalagi ya sekarang ini ya sistem pendidikan kita ya nggak seelitis 40 tahun yang lalu gitu loh. Mahasiswa dulu cuma di Jakarta, Jogja, gitu. Kan di semua daerah ada mahasiswa. Setiap daerah ada masalah sosialnya gitu. Dan dosen segala kan bagian dari masyarakatnya. Jadi dia sensitif terhadap ini. Tapi kalau misalnya dulu di Jakarta nggak ngerti apa yang di Kediri gitu ya. Apalagi yang di Kalimantan. Tapi sekarang ada universitas di setiap tempat ini gitu. Ya, jadi potensinya itu ada dari segi itu. Nah, tadi saya bilang kan soal sumber dana, sumber daya itu ya menjadi batasan. Jadi ini sekali lagi bapak-bapak ibu yang lebih tahu dari saya. Ya. Tapi saya mau kumandangkan suatu usulan sederhana aja gitu ya. Tadi kan bicaranya tadi perlu berkelompok ya Pak ya. Perlu berkelompok kita katanya tadi ya. Coba ya berkelompok. Oh bersekongkol tadi katanya. Oh bersekongkol. Oh ya bersekongkol untuk kebaikan lah gitu ya. Bersekongkol untuk kebaikan lah ya. Dalam arti gini, bisa nggak kita pooling our resources? Jadi menyatukan resources kita yang sedikit itu sehingga dia bisa lebih berdampak. Memang masing-masing bergantung kepada donor atau pemerintah atau mungkin dana dari dalam gitu ya sendiri gitu ya. Dan mungkin sebagian besar itu nggak bisa digunakan untuk udah ditentukan penggunaannya. Tapi kalau ada sedikit-sedikit, lalu di-pool gitu ya untuk misalnya gini, ini usulan aja ya, bikin thematic cluster gitu loh. Jadi universitas 1 sampai 10 kekuatannya ada di bidang apa gitu. Coba bikin research cluster dan teaching cluster juga di bidang itu. Dan pooling of resources di situ. Jadi saling memperkuat. Universitas 11 sampai 20 lain lagi. 21 sampai 30 lain lagi. 31 sampai 40 lain lagi gitu. Masing-masing gitu ya mempunyai kekuatannya sendiri yang harus diidentifikasi tentunya dari dalam gitu ya. Lalu pooling of their resources sehingga dampak dari resources yang kecil itu bisa menjadi lebih besar daripada kalau jalan sendiri-sendiri. Jadi itu harus menurut saya sih harus karena lemah harus kolaboratif. Harus kerjasama. Tapi memang diperlukan itu menghilangkan tembok-tembok gitu loh antara kita gitu loh. Ini wilayah saya nih, ini wilayahnya. Nah, itu mesti agak hilang tuh. Ya, kayak gitu-gituan. Lalu dari situ menurut saya peluangnya sangat besar kalau kita bisa mengembangkan ya kekuatan bisa cluster tadi A, B, C, D dengan tema-tema tertentu untuk kolaborasi dengan universitas internasional. Karena universitas internasional juga melihat bahwa Indonesia ini adalah negara kan 280 juta orang dengan kekayaan alam luar biasa dan kalau hancur kekayaan alam Indonesia, dunia juga ikut hancur.
Karena kita adalah paru-paru dunia. Menurut saya mereka juga akan tertarik untuk kolaborasi dengan kita. Dan kolaborasinya kalau kayak begitu, ya lebih berdasarkan kesetaraan dan keseimbangan. Selama ini menurut saya, kalau ada kerjasama dengan luar negeri, itu lebih cenderung peneliti dari luar negerinya yang mimpin, lalu peneliti dari Indonesia ngumpulin data doang. Jadi ahli, jadi teknisi penelitian, bukan peneliti gitu. Nah nanti kalau terbit ya si peneliti asingnya yang first author, ya mungkin peneliti Indonesia pun nggak dicantumkan sebagai author gitu. Tapi kalau kita punya kekuatan sendiri berdasarkan apa yang hasil dari kerjasama kita, pooling of resources, di mana kita juga meningkatkan kapasitas kita, bargaining position kita juga kepada yang internasional itu juga lebih tinggi. Dan kita bisa lebih setara di dalam memasuki kerjasama dengan komunitas ilmu sosial internasional dengan cara yang lebih berguna buat kita, bukan hanya berguna buat mereka gitu. Jadi kira-kira beginilah ya yang saya udah ngomong terlalu panjang tadi. Wawan bilang saya ngomong jangan lebih dari 10 menit, ini udah kebanyakan. Jadi oke, jadi terima kasih sekali lagi, maaf kalau ada yang tidak berkenan, mudah-mudahan berguna ya kasih. Oh ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Fedy. Thanks a lot Mas Fedy sudah memberikan banyak apa ya Mas ya? Banyak pancingan. Sudah memberikan banyak pancingan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian terkait dengan ilmu sosial kritis ya. Beliau tadi menyampaikan mulai dari harus clear dulu ini ilmu sosial kritis itu apa dan mengapa itu diperlukan ya, aspek relevansinya seperti apa saja, saya kira tadi sangat menarik. Kemudian so far kita ini equip dengan apa saja, termasuk Mas Fedy tadi menyampaikan beberapa tantangan, hambatan sistemiknya, plus ya, yang membuat kita optimistik sebenarnya peluang-peluangnya tadi terkait dengan pengembangan keilmuan sosial kritis. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk berdialog langsung dengan Mas Fedy. Kita mulai dari sini ya, 1, 2, 3 dulu. Kita pool 3 komentar pertanyaan lalu Mas Fedy respon ya. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Izin kenalkan, saya Cecep Darmawan dari FIPS Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pak Fedy, saya kira saya termasuk pengagum buku-buku Bapak yang sering ditulis. Dan konsisten bahwa kita harus menjadi orang-orang kritis, tulisannya luar biasa. Saya melihat memang ilmu sosial mengalami krisis. Ya, bukan hanya karena ilmuannya sendiri kurang kritis, tapi memang ilmu sosialnya sendiri mengalami persoalan, terutama menyangkut bagaimana paradigma sains kita selama ini. Saya melihat perlunya transformasi paradigmatik ya dalam ilmu sosial itu ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang multidimensional. Memang posisi dosen, khususnya pengajar ilmu sosial, seringkali dihadapkan pada dilema. Terlalu kritis kita dianggap pembangkang, ya. Terlalu duduk manis kita juga menjadi good boy. Nah, yang kita perlukan sebetulnya sementara ini ya, yang tadi disebut oleh Prof. Fedy itu soal teaching university, kita itu sebagian dari onderdil itu. Ya, saya kutip nih dari Ibnu Sina ya, kata Ibnu Sina gini Po, aku paling takut pada sapi sebab dia punya tanduk namun tak punya akal. Tapi kita semakin lebih takut penguasa yang nggak punya akal, punyanya hanya tanduk. Nah kira-kira bagaimana? Terima kasih. Satu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Saptawan dari FISIP Universitas Sriwijaya. Mau bertanya nih Pak Haris. Saya kesini ada hal yang menarik ini.
Karena saya 20 tahun lebih di Ban PT sebagai asesor, itu selalu melihat ukuran-ukuran itu dengan menggunakan ukuran-ukuran, maaf ini ukuran arah ke barat-baratan. Jadi semuanya diukur, ada ukuran semua akal, ya menggunakan akal itu. Tapi setelah saya renungkan, baru sebulan saya jadi dekan, sebelum saya dia ketua lembaga penilaian mutu universitas, bisa saya menaikkan Universitas Unsri itu yang tadinya hanya baik sekali jadi unggul hanya 3 bulan dengan ukuran-ukuran itu. Tapi setelah ketika di FISIP itu, orang-orang FISIP ini kritis ini Prof. Tapi di atas sampai katanya FISIP ini cuma 1, tapi ribut terus ini katanya. Kalau saya mikirnya enggak, justru itu kritis. Iya, nah ini berhadapan tadi sampaikan tadi, berhadapan dengan suatu kekuasaan struktural. Jadi makanya di kepengurusan ini saya tertarik masuk ke pendidikan, justru enggak ke manajemen mutu. Karena apa? Saya mendapat tantangan begini. Kemarin saya dikritis ketika fit and proper test untuk jadi dekan ini, baru sebulan ini, saya kira saya nggak lulus. Petahana saya itu cuma setengah jam, saya 2 jam setengah dihantamnya oleh tim itu. Rupanya ditanya begini, saya memulai dari dalam. Perbaikan itu harus dari rumah kita, bukan dari luar gitu. Kalau kita eksis dengan ciri kita, maka akan kita mempunyai jati diri yang jelas. Tantangan yang saya dikejar itu begini, FISIP Unsri itu yang paling rendah penerimaan lowongan kerja di luar, lowongan kerjanya yang selaras dengan ilmunya. Hanya 50% yang dia diterima di bidang ilmunya. Secara profesional saya berpikir lain. Justru jangan-jangan FISIP itu cirinya itu. Nah, gitu ya, secara objektif ini. Justru begitu. Karena di mana-mana pun itu diperlukan ilmu FISIP itu, ilmu sosial itu diperlukan. Ketika dia harus dipatok masuk profesi tertentu, apakah itu cirinya atau bukan? Nah, gitu. Sekarang coba misalnya contoh, ketika kita bicara pemberdayaan masyarakat, perusahaan pun perlu. Ketika alumni kita masuk perusahaan, dikatakan dia keluar dari bidang kerjanya. Ada 2 standar yang berhadapan, yaitu standar liberalnya Barat dan standar Indonesia, tradisi Indonesia. Sehingga apakah betul kita harus mengambil posisi yang tegas A atau B ketika di Indonesia itu punya ciri toleransi, solidaritas yang pada hakikatnya dia punya ciri sendiri. Saya teringat pada waktu ributnya antara Rusia, blok Amerika dengan blok Rusia, Pakta Warsawa dengan NATO. Indonesia masuk ke dalam non-blok, blok yang non-blok. Ketika bicara non-blok, diakui orang blok enggak, tapi dia ngeblok. Ini PR saya, makanya saya tertarik gimana nih. Saya ditantang oleh rektor kami itu bagaimana supaya FISIP itu itu masuk alumninya masuk ke lowongan kerja yang sudah jelas. Nah, ketika dia masuk ke dalam, saya ingat ini kan eranya globalisasi. Justru mungkin cirinya FISIP itu, orang sosial itu, justru dia masuk kemana-mana. Ya kan? Karena apa? Landasan daripada filosofis yang paling dasar itu adalah landasan negara dia, dasar negara dia. Ketika bicara Pancasila yang penuh toleransi, apakah Pancasila itu bukan merupakan suatu blok? Kenapa orang tidak mengakui dia? Nah, ini bicara non-blok ini. Jadi mohon maaf saya melihatnya secara justru pencarian jati diri baru di dalam dunia global. Namun saya sependapat dengan profesor tadi, ketika mahasiswa ditanya, dia hanya bisa mendeskripsikan. Pikiran saya begini, ini yang mau dicari. Apakah dia mendeskripsikan, apakah justru dia menggunakan gaya dia, memang itu diteliti di bawah, gaya dia untuk bicara bahwa dia itu adalah bisa masuk kemana-mana. Prinsip ini. Tapi bukan berarti prinsip kanan kiri oke. Nah, ini jadi seperti itu. Ketika kita bicara misalnya masuk ke suatu sistem, apakah kita harus berdiri pada diri kita sendiri? Apakah kita harus justru mendukung sistem itu? Nah, ini PR ini. Nah, kira-kira begitu, Prof. Mohon maaf kalau saya agak berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Mas Sukri. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Prof. Edi, saya langsung saja. Mohon maaf suara saya agak sedikit serau. Mas Sukri dari Unhas ya? Oh ya, saya Sukri dari Visip Unhas. Yang dulu Mas Fedi tolak ya jadi calon mahasiswa. Nggak tolak, dia nggak balas email saya waktu masih di Murdoh dulu. Terlalu sibuk Mas, jadi. Baik. Nah itu makanya. Jadi saya mengingatkan Mas Fedi memang repot memang jadi birokrat Mas. Baik. Mas Fedi, saya tadi mendengarkan penjelasan Mas Fedi itu cenderung memposisikan semua ilmuwan sosial itu berada dalam sisi yang sama. Jadi kita sama semua ilmuwan sosial. Dan pada kenyataannya kan dalam kerangka ini ada beberapa ilmuwan sosial yang kemudian berada di seberang, yang kemudian menjadi justifier pada rezim. Gitu. Sementara kita tahu bahwa di ilmu sosial kan pembenarannya adalah pembenaran paradigmatik, tidak ada kebenaran absolut. Sehingga kemudian ketika kita bertentangan kita akan berhadapan dengan kita juga gitu. Nah dalam situasi ini kan agak sulit untuk kemudian menemukan jalan, karena kalau rezim mengatakan saya juga dibenarkan oleh para profesor, dokter dan seterusnya, sementara di sisi saya juga pembenaran juga berbeda begitu. Nah situasi ini kan menjadi rumit begitu, makanya saya selalu ingatkan Pak Wawan, kalau nanti ke Jakarta hati-hati ya, tetaplah berada di sisi ini, jangan di sebelah sana. Tapi kan sulit, karena dia menjadi justifier bagi rezim. Nah ini yang barangkali perlu untuk kita lihat, atau mungkin Mas Fedi punya saran atau tanggapan terkait dengan ini, karena bagaimanapun ini salah satu hal yang tadi Mas Fedi bilang secara sistemik sebenarnya berlangsung pada kondisi kita, sehingga kemudian kita bukan ilmuwan sosial tidak kemudian menjadi sesuatu yang tidak mau bergerak, tapi kadang-kadang kita harus berhadapan dengan teman sendiri. Mending kalau berbeda universitas, kalau satu universitas, satu departemen lagi begitu. Nah ini kan repot kadang-kadang. Silakan Mas, terima kasih. Tiga dulu ya, terima kasih. Ini gara-gara nggak jadi ke Murdoch, Mas Sukri pindah ke Jerman kemarin. Oh, iya. Mas Fedi tadi ada tiga dari Pak Dekan UPI, Pak Dekan Unsri dan Pak Dekan Unhas. Ya prinsipnya sebenarnya ada dua kalau yang saya lihat tadi, hubungan ilmu sosial dengan kekuasaan tadi kira-kira kayak gitu. Yang kedua adalah dimensi dalam tanda petik teknokratisasi atau birokratisasi atau administrasisasi ilmu sosial ini. Nah, gimana ini Mas Fedi, silakan. Ya, terima kasih sekali atas pertanyaan dan komentarnya. Yang pertama tadi itu ya, di mana kita menghadapi penguasa yang cuma punya tanduk dan tidak punya akal. Mudah-mudahan tidak seluruhnya benar, masih ada akalnya sedikit juga, karena dia berkuasa atas kita. Begini, menurut saya ya, kita ada satu keuntungan loh, dibandingkan tempat saya bekerja sekarang ini di Australia. Ada satu keuntungan betul di dalam kultur atau praktek keilmuan kita yang jarang ada di negara-negara yang disebut liberal tadi itu. Kecuali mungkin Prancis, yaitu tradisi public intellectual. Itu kuat sekali di Indonesia. Ya, itu ada alasan-alasannya ya. Itu dulu juga saya kan ini ya, saya anak Orde Baru gitu ya. Jadi saya tahu itu dulu rekan-rekan saya ya dulu jadi public intellectual ya, itu juga karena di universitas tidak ada ruang buat dia, atau menjadi public intellectual dianggap sebagai cara untuk berjuang ya, karena kemudian dia berurusan dengan LSM lah, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, masuk media dan sebagainya. Nah dibandingkan teman-teman saya di Australia, kemampuan ilmuwan kita itu untuk masuk ke ranah-ranah seperti itu jauh lebih tinggi, lebih lincah. Kalau teman-teman saya di Australia disuruh ngomong sama serikat buruh, gagap dia. Dia nggak tahu mau ngomongnya seperti apa gitu. Karena biasanya ngomong sama sesama ilmuwan doang aja gitu. Saking profesionalnya gitu loh. Tapi kalau kita ya, kita punya satu tradisi yang menurut saya itu sangat bisa didaya gunakan, the public intellectual. Tapi harus ditambah dengan tanduk kita sendiri. Dan akalnya juga harus ditambah. Ya. Sehingga
karena dia sudah normal untuk menjadi public intellectual, ya. Dulu saya di Singapura kalau saya terlalu banyak wawancara di mana-mana, saya ditanyain sama ketua departemen, lu kok banyak banget wawancara di, ya itu saya pikir tugas saya, tapi dia nggak seneng. Karena tugas kamu adalah ngajar dan meneliti gitu. Ya. Kalau kita kan nggak mungkin gitu kan. Nah jadi tradisi itu menurut saya bisa didaya gunakan untuk bicara pada kekuasaan dan untuk mengajak masyarakat bicara pada kekuasaan. Karena nggak mungkin juga universitas, apalagi hanya bagian ilmu sosial dari universitas, untuk bicara pada kekuasaan sendiri. Dia harus mengajak masyarakat untuk melakukannya bersama dia. Dan tradisi public intellectual ini menurut saya adalah sesuatu yang bisa kita daya gunakan, asal saja jangan sampai public intellectualnya itu cuma doyan masuk TV supaya terkenal aja gitu. Itu bahayanya gitu. Ya kadang-kadang terus terang saya ke Indonesia gitu, saben saya pasang TV kok orangnya dia juga tuh yang ada di TV gitu. Saya nanya kapan dia ngajar, kapan dia neliti. Gitu. Ya jadi gitu menurut saya Pak ya. Ada bagian hal-hal tertentu dalam kita itu yang tempat lain nggak ada. Kita bisa daya gunakan itu. Ya. Terus mengenai lulusan ilmu sosial itu bisa masuk kemana-mana, itu sifat dari ilmu sosial, saya setuju 100% itu Pak. Dan bahkan fakultas-fakultas ilmu sosial dan humaniora di Australia itu sekarang sedang berdebat dengan pemerintah Australia karena pemerintah Australia terlalu geblek untuk ngerti itu. Terutama yang sebelumnya. Tapi yang sekarang ini juga nggak mengubah kebijaksanaan sebelumnya, yaitu yang membuat yang sebetulnya dia punya yang disebut jobs ready scheme pemerintah sebelumnya. Jadi dia dengan sistem subsidi kepada universitasnya itu ditentukan sedemikian rupa dengan kemampuan universitas untuk menghasilkan lulusan yang siap untuk kerja. Tapi definisinya tuh condong ke bidangnya. Sedangkan orang-orang di ilmu sosial dan humaniora bilang itu bias terhadap kita. Karena kita juga jobs ready tapi to all kinds of jobs gitu. Karena memang ya kalau you bekerja di bank misalnya tetapi mempunyai latar belakang dalam ilmu sosial dan segala macam, pekerjaanmu itu di dalam misalnya menentukan kebijaksanaan investasi banknya gitu. Juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan ilmu sosialnya gitu ya. Nah itu adalah suatu pertarungan juga dan tidak hanya di Indonesia, itu terjadi di Amerika sekarang, di Inggris sekarang. Jadi ini soal yang saya tidak setuju sama Bapak soal liberal Indonesianya. Itu menurut saya bukan hubungan liberal Indonesia, itu hubungan kekuasaan dan ilmu sosial. Di mana aja. Karena pada dasarnya kekuasaan sering gak nyaman dengan ilmu sosial. Karena sifatnya yang bisa memunculkan sikap kritis itu. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, tidak memunculkan sikap kritis itu, di tengah-tengah badai persoalan, ya kita gak relevan. Kita juga ditinggalkan oleh masyarakat. Gitu ya. Jadi itu Pak ya. Jadi saya setuju itu bahwa kita bisa masuk kemana-mana, tapi itu kan bukan berarti itu liberal versus Indonesia, itu masalah sosial, masalah ilmu sosial dan kekuasaan. Ya. Kalau soal mahasiswa itu tidak punya argumen ya, tidak memposisikan dirinya karena dia juga mau bisa masuk kemana-mana. Menurut saya kalau hal seperti itu yang kita pelihara di ilmu sosial, pada dasarnya di bidang ilmu sosial yang bicara tentang Indonesia di tingkat dunia tetaplah orang-orang asing. Iya, bukannya kita. Karena mereka berani ngambil posisi dan diajar untuk ngambil posisi. Jadi misal teori tentang apa? Clifford Geertz. Teori tentang apa? Benedict Anderson. Teori tentang ya yang Indonesianya sedikit gitu kan. Ya, karena apa?
karena nggak mau mengambil posisi distintif, ya, mau ya itu bisa masuk sini masuk sana gitu ya, tanpa punya posisi sendiri. Ya menurut saya sih itu bisa menciptakan kekerdilan intelektual yang tidak memberikan orang kemampuan untuk berkompetisi secara internasional. Ya. Kalau yang tadi itu tidak semua ilmu sosial itu di sebelah sini, ada yang sebelah sana, tentu gitu. Tapi persoalan buat saya adalah terlalu banyak yang sebelah sana. Artinya sistem dikelola sedemikian rupa sehingga sebagian besar di sebelah sana. Kalau di sebelah sini aneh gitu. Sedangkan kita memerlukan lebih banyak di sebelah sini. Karena kalau hanya di sebelah sana, pemerintah akan berpikir nggak ada persoalan. Kalau ada gejolak itu, wah anasir asing. Tukang penghasut yang ngerjain gitu. Ya mungkin aja penghasut, kita juga tahu penghasutnya dari mana gitu kan. Tapi apakah itu misalnya bukan cerminan dari rasa frustrasi dan kemarahan yang organik? Ya, kalau dikatakan bahwa anasir asing gitu, seakan-akan nggak ada masalah organik gitu kan. Dan kalau semua ilmu sosial terus bilang, oh iya betul ini anasir asing. Jadi pemerintah nggak tahu kan bahwa ada masalah sosial. Ya tugas kita gitu loh untuk memberikan pemahaman bahwa ada loh masalah sosial. It's our job to do that. Dan ini pekerjaan yang nggak pernah selesai karena masalah sosial nggak pernah selesai. Ya, dan menurut saya sih ya perlu gitu lebih banyak yang di sebelah sini karena terlalu banyak di sebelah sana saat ini. Dan memang sistemnya dipelihara dan dikelola sedemikian rupa sehingga komposisi seperti itulah yang tercipta. Ya. Thanks a lot Mas Fedi responnya. Saya kira sangat challenging ya, sangat menantang betul ini yang disampaikan Mas Fedi tadi. Sekaligus juga memberikan nuansa-nuansa apa ya yang lebih kaya untuk cara melihat ini tadi. Termasuk tadi disampaikan ada peluang besar di Indonesia sebagai public intelektual untuk kemudian bisa memberdaya gunakan diri maupun institusi ya untuk ikut mempengaruhi banyak aspek tadi, termasuk beberapa poin yang terakhir tadi. Bapak Ibu sekalian silakan, kita masih ada sesi berikutnya ya. Mas Hasan dari sana, kemudian sana, dua dulu, oke, silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Hasan Sazali dari UIN Sumatera Utara. Menindaklanjuti apa yang Prof sampaikan tadi terkait tentang ilmu sosial kritis, bagi kita di ilmu sosial khususnya dalam kajian komunikasi ada hal yang sangat serius terkait tentang aktor yang memang terlibat dalam melakukan framing terkait sesuatu isu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan terkadang rasional sehat kita juga di kampus dikalahkan oleh banyaknya framing-framing yang memang coba membekukan akal sehat kita untuk memberikan narasi-narasi kebenaran terhadap suatu informasi. Ini tantangan serius menurut hemat saya. Dalam kajian-kajian disertasi, tesis, jurnal itu seringkali kita terjebak dalam isu polarisasi media yang sangat kuat, yang terkadang dinarasikan sebagai agen-agen internasional untuk memecah belah persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagi saya ke depan ilmu sosial kritis mungkin saya coba menarasikan, menindaklanjuti apa yang Prof sampaikan tadi terkait tentang bahwa ilmu sosial kritis ini sebenarnya sudah saatnya harus menembus ruang-ruang budaya, menembus ruang-ruang agama yang terkadang itu menjadi senjata bagi media, bagi biokras ya dalam memberikan framing-framing yang menurut akal sehat akademik kita itu tidak benar gitu. Nah, ketika kita memberikan argumentasi yang di luar kebiasaan normal yang berseliweran di media sosial, di media online dan sebagainya,
seakan-akan kita dianggap sebagai kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok radikal gitu. Tadi saya sudah mendengar juga yang dari dekan Unsri Palembang bahwa kita sudah ternyabobokkan dengan persoalan toleransi dan guyub yang menurut hemat saya ini adalah skema pembodohan secara sistematis. Mungkin demikian saya kembalikan. Saya termasuk juga mengamati tulisan-tulisan Prof dan saya sangat kagum, luar biasa sekali. Tapi ada juga yang sebetulnya membuat saya dan mungkin teman-teman yang ada di ruangan ini juga gelisah. Karena memang pada saat ini pemerintah kita itu lebih menekankan kepada STEM. Di mana jadinya posisi dari ilmu sosial, padahal tadi kita sepakat juga hal tersebut sangat penting untuk bisa membangun Indonesia menjadi negara atau bangsa yang lebih baik lagi. Nah, di satu sisi sementara di kalangan akademisi sendiri seperti yang Prof. Ferdi sampaikan tadi bahwa banyak juga sebetulnya peneliti-peneliti ataupun kita dosen-dosen ini Tridharma perguruan tinggi, Prof. Selain Tridharma, itu saja sudah menyita waktu. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang administratif. Akhirnya, sifat kritis ilmu sosial, itu yang Prof sebutkan tadi, hanya sekedar ikut-ikutan, asal-asalan kadang-kadang. Jurnal predator misalnya ya, yang penting masuk gitu ya. Tapi esensinya sendiri masih sedikit yang bisa menyentuh persoalan-persoalan fundamental bangsa kita. Nah, ini mungkin juga bisa meluruhkan dari posisi ilmu sosial itu sendiri gitu. Karena itu tadi, karena memang kita sendiri secara sistem seakan-akan nih Prof ya, sudah dibuat seperti itu. Dan saya tidak tahu apakah ini juga pengaruh dari globalisasi. Globalisasi dalam arti begini Prof. Kan kita ini sendiri ketika ingin memasuki jenjang yang lebih tinggi, itu misalnya kita harus masuk kepada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Yang kita tahu sendiri, siapa sih sebetulnya pemilik-pemilik jurnal secara global. Nah, ini kan juga mempersempit ruang kita untuk bisa memerdekakan pikiran kita terkait daya kritis dari ilmu sosial. Nah, ini saya ingin mendapatkan sharing dari Prof. Ferdi, apakah di dunia luar sana, maksudnya di dunia barat, peneliti atau dosen-dosennya juga terkukung dengan hal-hal seperti ini. Apakah di sana juga ada Tridharma perguruan tinggi? Apakah tidak terspesialisasi sehingga memang ketajaman berpikir itu sudah individual, dia pilihan. Jadi bukan karena konstruksi sistem. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Mawan, Prof. Ferdi. Saya ingin minta komentar berkaitan dengan tata kelola dan praktek di pemerintahan daerah, di mana aparatur sipil mereka itu adalah lulusan-lulusan dari kampus-kampus negeri maupun kampus swasta, termasuk di kampus-kampus seperti UGM, UI, dan seterusnya, yang di beberapa catatan Prof. Ferdi itu selalu melihat tentang tata kelola pemerintahan, termasuk terjadinya praktek korupsi yang hampir tidak ada perbedaan dari tahun ke tahun, terutama pada masa reformasi itu. Yang itu salah satunya yang saya lihat itu diantaranya karena memang sistem perilaku
aktor-aktor di pemerintahan daerah itu yang masih jauh seperti yang kita harapkan. Nah, saya minta komentar dari Prof. Edi itu berkaitan dengan persoalan itu, apakah kemudian itu termasuk bagian dari hasil produksi lulusan, entah itu sarjana, S2 dan S3, dari cara yang kita praktekkan yang sama sekali menurut saya adalah belum mencerminkan sebagaimana yang disampaikan Mas Fedi, atau karena persoalan lain. Nah, ini penting kami sampaikan karena bagaimanapun juga kita yang melahirkan mereka, kita yang mempersiapkan mereka, sehingga dalam prakteknya masih perlu untuk secara terus-menerus untuk kita tingkatkan. Mohon komentarnya, Prof. Edi. Itu ya soal misalnya fake news dan polarisasi gitu ya, menginstrumentalisasi perbedaan-perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk membodohi lah ya masyarakat sebetulnya ya. Menurut saya itu adalah masalah yang sangat penting dan akan menjadi lebih penting lagi secara tak terhindarkan di masa-masa yang akan datang. Dan bukan hanya masalah di Indonesia, masalah di seluruh dunia itu. Sekali lagi saya ambil contoh Amerika. Ya, itu mobilisasi fake news untuk menciptakan polarisasi, untuk memenangkan kepentingan-kepentingan tertentu sudah pada tingkat yang industrial. Ya, dan dengan sumber dana yang terinvestasi yang jauh melampaui di mana-mana gitu. Karena didukung oleh miliarder tech bro gitu dan macam-macam gitu kan. Ya. Kita ada itu di dalam, kalau dibandingkan Amerika di dalam miniatur gitu ya, dalam skala yang lebih kecil, tapi bukan berarti nggak penting. Menurut saya sih penting, karena begini ya. Sebagai contoh aja ya Pak ya, ada teman-teman saya di luar itu yang menulis tentang polarisasi di Indonesia antara Islam dan nasionalisme. Itu satu hal yang saya kritik. Saya mengatakan bahwa memang ada kecenderungan tertentu untuk lebih sekuler nasionalis, ada yang lebih agamis, itu wajar, udah ada memang di Indonesia. Tapi itu tidak serta-merta menciptakan polarisasi. Dia menciptakan polarisasi ketika dia didesain untuk menciptakan polarisasi. Ketika fake news, social media, cyber armies, segala itu menciptakan hal tersebut. Di mana kampanye politik menegaskan hal tersebut. Di mana masyarakat dimobilisasi dengan idiom-idiom seperti itu. Jadi it's not a natural condition, it's a politically produced construction. Itu yang perlu kita pahami. Dan ini sekali lagi juga bukan masalah Indonesia belaka. Jadi apa yang harus dilakukan untuk itu? Yang paling gampang menurut saya dan immediately harus dilakukan adalah sebagai ilmuwan sosial, dan bukan hanya sebagai investigative journalist gitu ya, tapi sebagai ilmuwan sosial yang mempelajari ya juga kepentingan-kepentingan apa yang di belakang ini, tujuan-tujuannya apa, pola-polanya, strateginya seperti apa ya. Kita mesti expose ini di dalam tulisan-tulisan yang sifatnya ilmiah, tetapi juga bisa diterjemahkan untuk masyarakat gitu. Dengan demikian mudah-mudahan masyarakat juga jadi lebih kritis ya kalau menghadapi hal-hal seperti ini. Setidak-tidaknya buzzer-buzzer, influencer segala macam mungkin juga kadang-kadang disoraki gitu loh. Kalau dia terlalu gamblang berusaha membodohi orang gitu. Jadi ada fungsi kita di situ gitu, yaitu untuk mengekspos bahwa ini tidak natural. Ini bukannya sesuatu yang ansih ada di dalam masyarakat kita, tetapi adalah produksi dari atau konstruksi
dari pertarungan kekuasaan. Itu menurut saya ya, ahli kimia kan nggak akan melakukan itu. Ya, ahli fisika nggak akan melakukan itu, gitu. Kita yang melakukan itu, gitu loh. Ya, jadi gitu ya Pak ya. Soal itu ya, STEM dan ilmu sosial, lalu lingkungan yang membuat ada semacam imperialisme Scopus gitu ya. Apakah itu cuma ada di Indonesia? Sama sekali tidak. Ya. Tapi keuntungan dari yang berada di Amerika, Australia atau Indonesia atau Inggris misalnya adalah sebagian besar dari kerajaan yang bagian dari Imperium Scopus itu berbahasa Inggris. Ya, jadi ada keuntungannya di situ. Jadi rekan-rekan saya di Prancis komplainnya sama di sini. Rekan-rekan saya di Jerman pun yang mempunyai itu tradisi penerbitan ilmu sosial Jerman sendiri gitu ya. Ya. Itu juga mulai komplain tentang semuanya Anglo-sized. Gitu ya. Jadi sama sekali bukan bahasa Indonesia. Ke Jepang, ke Korea, sama, saya mengalami hal yang sama. Ya. Tapi penanganannya menurut saya sih bukan hanya bahwa dengan cara peneliti dan pengajar kita harus lebih mampu berbahasa Inggris. Ya, karena terus terang ya ada dua dimensi dari persoalan ini. Pertama, kalau saya temukan dengan mahasiswa dari Indonesia itu persoalannya kadang-kadang bukan bahasa. Ketidakmampuan dia untuk menyatakan argumen itu ditutupi oleh ketidakmampuan dia berbahasa. Ya, jadi seakan-akan ini bahwa dia nggak bisa berbahasa, padahal dia belum nggak bisa berpikir kritis. Jadi kalau saya suruh utarakan dalam bahasa Indonesia, tetap aja nggak bisa. Jadi kan persoalannya ada tidak mampu berbahasa kritis, berpikir kritis. Tapi itu satu dimensi. Tapi dimensi lainnya adalah bahwa kalau mau mengurangi ya ini kita kepada Imperium Scopus itu, ya, dan ini yang menurut saya juga dipikirkan oleh rekan-rekan di negara-negara yang disebut tadi itu. Dan mereka mempunyai infrastruktur dan tradisi dan kultur keilmuan yang memungkinkan itu, sedangkan kita tidak. Yaitu membuat suatu sistem penerbitan publikasi dalam bahasa sendiri yang peer review-nya benar-beneran gitu loh. Yang bisa dijamin gitu loh kualitasnya. Kalau kita ya setiap universitas setiap fakultas punya jurnal dan terus terang ya saya nggak tahu peer review-nya seperti apa gitu. Ya, memang itu tetap aja Imperium Scopus itu akan lebih berkuasa gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengatakan bahwa hasil yang dikerjakan oleh industri pengetahuan lokal kita itu ya bisa dipertanggungjawabkan ya setara gitu ya dengan yang di Perancis atau Korea atau Jepang gitu ya. Ya. Mestinya ada argumen sehingga itu bisa lebih dipertimbangkan daripada sekarang, daripada disisihkan sama sekali. Tapi catatan saya sih terhadap itu adalah, walaupun kita melakukan hal tersebut, jangan itu membuat kita kemudian tidak terlibat di dalam pembicaraan internasional. Karena yang akan dihasilkan adalah insularitas akademik. Kalau kita hanya berbicara pada kita masing-masing aja gitu. Jadi karena saya menulis bahasa Indonesia, yang bisa mengerti ya cuma orang Indonesia, mungkin sedikit orang Malaysia, sama sedikit orang Singapura gitu ya. Tapi kalau orang menulis dalam bahasa Spanyol, seluruh Amerika Latin ngerti. Ya, itu bedanya gitu loh. Kalau dia nulis bahasa Prancis, seluruh masyarakat Anglophone ngerti. Francophone ngerti gitu. Ya, jadi dia tidak ngomong satu sama lain aja gitu.
Persoalan buat kita adalah seperti Jepang atau Korea. Kalau dia nulis dalam bahasa Jepang aja atau Korea aja, bisa jadi insuler. Karena tidak terlibat di dalam pembicaraan internasional. Nah itu persoalannya. Jadi itu hal-hal yang mesti kita pertimbangkan di dalam menangani persoalan tersebut. Di satu pihak tidak tunduk total kepada imperium Scopus itu dengan cara kita membangun infrastruktur kita sendiri, tetapi itu juga menjadi sarana untuk memungkinkan kita punya kapasitas untuk bertarung di situ jika kita perlu gitu. Ya, itu saya. Terus yang terakhir itu soal Pemda ya itu. Apakah itu produk kita gitu ya? Ya, untuk sebagian mungkin iya. Dan ironisnya kan di tempat saya itu nggak ada pelajaran Pancasila, agama atau kewiraan, tapi tapi kita ada di sini, tapi tetap aja ada yang kayak gitu-gituan. Berarti kan pelajaran-pelajaran ini tidak menjalankan fungsinya gitu ya. Dan mungkin jika dia cuma ngambil SKS aja, jangan-jangan gitu loh. I don't know gitu loh. Nah persoalannya adalah kita adalah bagian dalam jenjang-jenjang kehidupan yang dialami oleh seseorang, tapi hanya sebagian. Mungkin di universitas itu adalah bagian formatif ya dari perjalanan intelektual seorang dan pembuatan karakter seorang gitu ya. Dan dalam hal itu kita berharap bahwa memang kita membangun karakter yang berintegritas, yang mampu bersikap kritis, yang jujur dan sebagainya gitu ya. Tetapi saya mengalami sendiri gitu bahwa banyak rekan mahasiswa gitu kemudian keluar dari universitas lalu dia masuk ke dunia di mana semua yang dia pelajari di universitas dalam hal tersebut harus dia kompromikan gitu. Ya. Tapi kalau memang dia tidak di-equip dari kita itu untuk ke dunia, ya dengan integritas, dengan sikap kritis dan sebagainya, kemungkinan dia tunduk kepada logika dunia yang lebih bengis itu lebih tinggi daripada kita telah mempersiapkan dia dengan baik. Jadi tugas kita memang mempersiapkan dia sebaik mungkin, tapi dunia nanti akan memakan dia juga gitu. Mudah-mudahan dia cukup dikasih bekal gitu sehingga ketika dia menghadapi dunia dia bisa menghadapinya dengan dengan kepribadian yang lebih utuh gitu ya. Sehingga di Universitas Australia belakangan ini kan banyak demo ya, demo pro Palestina banyak. Rekan-rekan saya ya yang dulu seperti saya itu birokrat merasa terganggu gitu. Jadi mahasiswanya itu dikejar lalu dikasih sanksi gitu. Saya nggak setuju. Saya bilang sama rekan-rekan saya dalam bahasa Inggrisnya gini, kalau if young people don't have idealism, they will have no ideals when they are old. Terjemahannya gimana tuh ya? Iya. Jadi dia akan rusak aja kalau dia tidak punya idealisme waktu dia muda. Waktu dia tua udah pasti rusak gitu kan. Iya. Jadi adalah waktu dia masih muda itu yang kita coba tanamkan hal-hal yang mudah-mudahan membawa dia ya sampai jenjang-jenjang berikutnya. Tapi memang Pemda itu adalah binatang buas. Jadi mempersiapkan orang menghadapi binatang buas itu juga nggak gampang gitu karena sifatnya sekali lagi kan sistemik gitu ya. Ya tapi ya kita hanya bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan di dalam dunia kita dulu kan. Kita harus beresin di dalam dunia kita dulu, baru kita bisa bicara dengan Pemda gitu. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Ya, oke, terima kasih. Thanks a lot Mas Fedi. Ini saya kira
mungkin masih ada banyak pikiran-pikiran, tapi karena ini waktu, kita harus stop di sini Bapak Ibu sekalian. Yang pasti dari Mas Fedi, saya berharap kita bersama-sama mendapatkan satu pencerahan, ide-ide segar kayak gitulah ya, agar ke depan kita yang saat ini mendapat tanggung jawab untuk menjadi the guardian lah untuk social science di Indonesia, di lembaga kita masing-masing ini punya perspektif yang terus segar dan terus tumbuh ya. Tadi ada 5 pertanyaan pokok yang kemudian coba dijawab oleh Mas Fedi maupun yang dikonfirmasi dan ditanya ulang oleh Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Yang pertama, untuk mengingatkan saja, kita diajak untuk merenungkan apa itu ilmu sosial kritis dan mengapa kita butuh itu ya, mengapa Fordekis perlu itu dan mengapa itu perlu kita kembangkan. Tadi banyak diskusi masuk ke situ. Yang kedua, kita mendiskusikan hal-hal terkait dengan equipment apa yang udah kita punya nih. Organisasi apa yang kita sudah miliki, sumber daya apa yang memungkinkan dan bagaimana kemudian proses konsolidasi sumber daya itu bisa kita lakukan bareng-bareng ya, kecil-kecil tapi kalau dikumpulkan kan menjadi kuat. Mas Fedi tadi sempat sampaikan ide kemungkinan mengembangkan semacam tematik atau model-model konsorsium yang basisnya adalah topikal, baik itu dalam kerangka pengajaran maupun dalam kerangka riset dan advokasi ya. Hal lain yang disampaikan oleh Mas Fedi berhubungan dengan hambatan-hambatan apa yang muncul dan terakhir adalah potensi dan peluang-peluang apa yang memungkinkan. Dan saya kira Bapak Ibu tadi beberapa pertanyaan dan responnya mencoba untuk mengkonfrontir, memperkuat dan kemudian mencari jalan-jalan yang memungkinkan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti apa yang kita diskusikan sekaligus bisa memberi tambahan fondasi bagi kita untuk nanti diskusi siang hari setelah makan siang, sehingga kemudian nanti kita bisa keluar dengan perencanaan-perencanaan agenda-agenda setting bersama yang kira-kira bisa membuat kita lebih relevan lah ya ilmu sosial ini. Tadi semuanya udah sepakat nih, semua aspek mau STEM mau apapun agenda-agenda pembangunan itu ya aspek sosialnya ya pasti kuat kan, be everywhere kita ini. Tetapi kalau tidak kita advokasikan ya kita nggak akan kemana-mana. Anyway, thanks a lot Mas Fedi, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Fedi, Bapak Ibu sekalian yang sudah memberi pencerahan kita. Terima kasih banyak Mas Fedi atas diskusinya.